Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang kita sudah belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha. Pada video ini kita akan belajar kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kita langsung aja yuk. Anak-anak, tahukah kalian bahwa agama Islam itu masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 yang dibawa oleh para ulama serta pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat, India. Nah, pada saat itu berbagai kerajaan Hindu-Buddha yang telah mengakhiri masa kejayaannya. Kemudian Islam baru masuk ke Indonesia atau ke Nusantara. Nah, anak-anak, di video ini kita akan belajar kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Berlak. Anak-anak, selama ini di buku kita yang kita tahu itu adalah Samudra Pasai, kerajaan Islam tertua di Indonesia. Namun ternyata kerajaan Islam tertua di Indonesia adalah Kerajaan Berlak. Nah, yang berlokasi di wilayah Perlak, Aceh bagian timur. Didirikan pada tahun 840 Masehi. Nah, berdiri cukup lama sampai tahun 1292. Perlak akhirnya bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai. Nah, raja pertama adalah Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan Perlak menjadi pelabuhan niaga di abad ke-8 dan disinggahi kapal-kapal besar dari Arab serta Persia. Peninggalan Kerajaan Perlak diantaranya ada mata uang tertua di Nusantara, kemudian kitab Idarul Haq fi Mamlakatil Peureulak, kemudian ada makam Raja Benua. Selanjutnya adalah Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri sejak abad ke-13 Masehi, terletak di Aceh Utara, Lok Sumawe. Raja pertamanya adalah Sultan Malik As-Saleh. Raja selanjutnya adalah Sultan Muhammad atau Sultan Malik At-Tahir, kemudian Sultan Ahmad atau Sultan Malik At-Tahir II, dan Sultan Zainal Abidin. Jalan Kerajaan Samudra Pasai diantaranya ada lonceng Cakra Dunia, ada dirham, dan juga ada nisan Raja Samudra Pasai. Anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Kerajaan Islam selanjutnya adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada abad ke-16 Masehi, terletak di Provinsi Aceh. Nah, Kerajaan Aceh ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Peninggalan Kerajaan Aceh diantaranya ada benteng Indrapatra, uang emas, makam Sultan Iskandar Muda, dan Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman ini pasti kalian pernah lihat ya. Masjidnya sangat bagus, indah. Selanjutnya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini didirikan sekitar tahun 1526 Masehi. Terletak di sekitar pesisir utara Jawa Barat. Raja pertama Kerajaan Banten adalah Sultan Hasanuddin. Anak-anak, Kerajaan Banten ini mencapai masa kejayaan pada pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu pada tahun 1651 sampai 1682. Peninggalan Kerajaan Banten itu ada banyak anak-anak, diantaranya Masjid Agung Banten, Benteng Spelwich, Istana Keraton Kaibon, Istana Keraton Surosowan, Danau Tasikardi, dan Wihara Avalokiteswara. Kerajaan Islam selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan pertama di Pulau Jawa, yaitu kerajaan Islam. Kemudian berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Raja pertamanya adalah Raden Patah. Nah, setelah wafat, Raden Patah ini digantikan oleh Pati Unus, kemudian Sultan Trenggono. Kerajaan Demak itu mengalami kemunduran anak-anak karena perebutan kekuasaan dalam keluarga kerajaan. Peninggalan Kerajaan Demak diantaranya ada Masjid Agung Demak, Pintu Bledek,
Makam Sunan Kalijaga, Dampar Kencana, dan Surya Majapahit. Selanjutnya Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate ini terletak di Kepulauan Maluku. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1257 Masehi. Raja Ternate yang terkenal adalah Sultan Hairun. Peninggalan Kerajaan Ternate ada Benteng Toluco peninggalan Portugis, Istana Sultan Ternate, dan Masjid Ternate. Nah, setelah ke Kerajaan Ternate, kita ke Kerajaan Tidore. Ini juga terletak di Kepulauan Maluku. Berdiri sekitar tahun 1257 Masehi. Raja yang terkenal adalah Sultan Nuku. Peninggalan Kerajaan Tidore itu banyak benteng dan berasal dari Spanyol dan Portugis anak-anak. Di antaranya Benteng Tahula peninggalan Spanyol dan Benteng Torre peninggalan Portugis. Lanjut ke Kerajaan Gua Talo. Nah, Kerajaan Gua Talo itu merupakan gabungan antara Kerajaan Gua dan Kerajaan Talo. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-16 Masehi di Sobaupao, Makassar, Sulawesi Selatan. Raja Karaeng Matoaya merupakan raja pertama yang memeluk agama Islam. Nah, Kerajaan Gua Talo ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan Belanda. Peninggalan Kerajaan Gua Talo diantaranya adalah Istana Raja Gua. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada zaman dulu. Semoga bisa menambah ilmu kalian. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.